Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Takwir. Idza syamsu kuwirat, apabila syamsu matahari kuwirat, dililitkan atau dipelintir seperti orang yang pakai surban. Ini tanda matahari sudah tidak berfungsi sebagaimana normalnya. Oleh Allah dicabut kekuatannya sehingga pada waktu itu matahari padam. Ini tanda-tanda kiamat. Yang pertama, matahari dililitkan. Wa idzan nujumu kadarat, wa idzan, apabila an-nujumu, bintang-bintang, inkadarat, berjatuhan. Seluruh bintang sudah kehilangan gravitasinya sehingga kemudian jatuh. Termasuk jatuh ke permukaan bumi. Wa idzal jibalu suyirat, wa idza, dan apabila al-jibalu, gunung, suyirat, dijalankan. Gunung sebagai pasak bumi yang bikin bumi stabil. Ketika oleh Allah gunung itu diterbangkan, dilenyapkan dari tempatnya, maka bumi tidak akan stabil lagi, akan gonjang-ganjing. Wa idza, dan apabila al-isyaru, unta yang hamil 10 tahun, utila, dilepaskan begitu saja oleh pemiliknya tanpa ada pemantauan, tanpa ada yang menjaga. Di Arab, salah satu benda yang berharga itu adalah unta yang hamil 10 bulan. Namanya isyaru. Hamil 10 bulan. Itu harta yang berharga yang selalu dijaga oleh mereka. Tapi kelak ketika menjelang hari kiamat, karena begitu dahsyatnya fenomena hari kiamat, sampai-sampai hal yang berharga di mata orang-orang Arab ya termasuk juga di mata semua orang ya, itu akan ditinggalkan begitu saja karena rasa takut yang luar biasa menghadapi hari kiamat. Wa idzal luhusu husyirat, wa idza, dan apabila wuhusyu, binatang buas, husyirat, dikumpulkan. Nah, binatang buas kalau ngumpul biasanya saling bertengkar. Ini akur menjelang hari kiamat karena tidak ada yang lebih menakutkan selain kejadian di hari kiamat itu, sehingga binatang-binatang buas yang saling menakutkan itu akur kemudian berkumpul di sebuah tempat. Ada yang memahami ini penafsiran bahwa al-wusu husyirat ini fenomena ketika semua binatang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kebangkitan untuk dihisab. Setelah itu dijadikan tanah lagi. Tapi karena ini merupakan bagian dari tanda-tanda hari kiamat, ulama cenderung memahaminya bahwasanya binatang buas itu dikumpulkan di sebuah tempat, berkumpul sendiri karena sama-sama takut. Padahal binatang buas itu kan tidak takut sebenarnya, tapi karena menghadapi kiamat yang dahsyat, hati mereka pun takut dan saling akur satu sama lain. Wa idzal biharu sujjirat, wa idzal biharu sujjirat, apabila lautan sujjirat. Ini ada dua makna, ada yang bermakna ya, dipahami sujjirat, dipanaskan sehingga menyala seperti api. Ada yang memahaminya sujjirat itu adalah diluapkan sehingga kemudian lautan itu menjadi satu, bahrun wahid, daratan itu semuanya tenggelam karena kemasukan air laut. Ya, jelas ini semua makhluk mati termasuk manusia. Wa idzan nufusu zuwijat. Nah, ayat ke-7 sampai ayat 14 ini merupakan fenomena atau kejadian saat hari kebangkitan. Kalau ayat 1 sampai ayat 6 ini tanda-tanda ya atau kejadian menjelang hari kiamat. Tapi ayat 7 sampai ayat 14 ini kejadian-kejadian menjelang hari kebangkitan, saat hari kebangkitan. Yang pertama saat kebangkitan, wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila an-nufusu, jiwa-jiwa, zuwijat, dipasangkan,
Tafsir pertama, jiwa atau ruh dipasangkan dengan badan fisik ya, yang sudah hancur jadi tulang belulang itu, dipasangkan kembali dengan ruhnya atau dengan jiwanya, sehingga manusia kelak pada hari kebangkitan bangkit ruh jiwa sekaligus fisiknya yang sudah terpasang dengan jiwanya itu. Penafsiran yang kedua, yang disebut dengan jiwa yang dipasangkan, itu jiwa-jiwa dipasangkan sesuai dengan jiwa yang serupa. Jiwa-jiwa yang jahat akan dipasangkan dengan jiwa-jiwa yang jahat juga. Jadi mereka menjadi satu rombongan yang memiliki kesamaan jiwa, memiliki kesamaan perilaku selama hidup di dunia. Makanya di ayat yang lain itu Allah menegaskan usurul ladzina, maka kumpulkanlah ya, orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan karena jiwa mereka itu jiwa-jiwa kafir. Nah, itu penafsiran yang kedua. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila al-mau'udatu berarti perempuan yang dipendam, perempuan kecil ya, anak-anak perempuan yang dipendam, su'ilat ditanya, bi ayyi dzambin kutilat, karena dosa apa kutilat mereka dibunuh. Ini anak-anak perempuan yang dulu di masa jahiliyah dibunuh oleh orang tuanya karena takut miskin. Yang kedua karena takut ternoda. Karena di masa jahiliyah itu kan musim perang, takut kemudian ada musuh menyerang, anak perempuannya diculik dan dinodai oleh pihak musuh. Karena takut dinodai atau takut jatuh miskin kelak ketika dewasa, maka beberapa anak-anak perempuan itu dibunuh ketika masih kecil oleh orang tuanya. Penting dipahami bahwasanya tidak semua kabilah Arab di masa jahiliyah itu membunuh anak perempuannya. Dari sekian banyak kabilah Arab, hanya ada 3 suku kabilah yang biasa membunuh anak perempuannya. Yang pertama, pionirnya, pertama kali yang melakukan hal keji tersebut adalah Bani Kindah, kemudian diikuti oleh Bani Kinanah, terus diikuti oleh Bani Tamim. Hanya 3 suku ini ya, 3 kabilah ini dari sekian banyak kabilah Arab yang lumrah, yang biasa membunuh anak-anak perempuannya. Jadi tidak semua suku Arab itu membunuh anak perempuannya. Ya, kalau membunuh anak perempuannya habis dong perempuannya. Terus dengan siapa generasi selanjutnya akan menikah kalau sudah nggak ada anak perempuannya? Terus yang kedua, kabilah Quraisy, ya, suku Quraisy itu tidak ada satupun yang melakukan praktek keji seperti ini. Tidak ada satupun kabilah Quraisy yang membunuh anak perempuannya. Kisah populer tentang Umar bin Khattab yang dulu sebelum masuk Islam pernah membunuh anak perempuannya, itu merupakan kisah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena Umar bin Khattab itu bagian dari kabilah Quraisy. Jadi kisah seperti itu, pembunuhan yang dilakukan oleh Umar terhadap anak perempuannya, itu ternyata tidak ada riwayat yang sahih. Yang ketiga, ada dari satu kabilah yang peduli, ya, yang peduli terhadap pembunuhan anak perempuan itu, sehingga mereka itu berusaha untuk mencegahnya. Misalnya ada orang terkenal namanya So'so'an bin Najiyah, ya, So'so'a bin Najiyah. Dia itu orang kaya dan dia itu memberikan kepada orang tua yang hendak membunuh anak perempuannya itu, memberikan 2 ekor unta yang sudah hamil 10 bulan agar mereka itu tidak membunuh anak perempuannya. Ditebus anak perempuannya yang hendak dibunuh itu dengan 2 ekor unta yang sudah bunting. Usia buntingnya itu 10 bulan. Tercatat ada 400 perempuan, ya, anak perempuan yang diselamatkan oleh sosok yang bernama So'so'a bin Najiyah ini. Jadi ini adalah sebuah bukti historis bahwa tidak semua kabilah Arab di masa jahiliyah itu membunuh anak perempuannya. Walaupun hanya 3 kabilah, ya, karena ini merupakan perbuatan yang sangat keji, ya, Al-Quran merekamnya sebagai bentuk laknat, sebagai bentuk
ketidaksukaan Allah terhadap perbuatan keji itu yang hanya dilakukan oleh segelintir, walaupun dilakukan oleh segelintir orang. Segelintir orang. Cara membunuhnya, ya, yang pertama ketika sudah diketahui bahwa dalam kandungan itu ada anak perempuan, mereka yang hendak melahirkan itu di depan ranjangnya dibuatkan satu lubang. Ketika anak perempuannya lahir langsung dimasukkan ke dalam lubang. Atau ketika anak berusia 6 tahun, sudah besar, ya bapaknya mengajaknya setelah didandani dulu oleh ibunya. Kemudian sang bapak mengajaknya untuk main ke rumah familinya. Padahal di tengah jalan, sang bapak bikin lubang, si anak disuruh untuk melihat lubang itu, kemudian didorong jatuh dan dikuburkan hidup-hidup. Betapa kejinya perilaku sebagian, ya, kabilah suku Arab, ya, kabilah Arab jahiliyah ketika membunuh anak perempuannya. Ya, samalah dengan fenomena sekarang ketika banyak anak perempuan, ketika banyak bukan hanya perempuan, anak yang dibuang oleh orang tuanya ketika lahir, dibuang di WC, dibuang di tengah jalan, dibuang di pinggir sawah. Yang itu kalau nggak ditemukan oleh orang bisa terbunuh juga, atau bahkan ada semacam aborsi, ya. Khususnya ketika cabang bayi, ya, si cabang bayi itu berusia 120 hari. Itu kan membunuhnya sama dengan membunuh anak yang sudah lahir. Ini termasuk bagian dari kejahiliaan orang tua di era modern yang tidak kalah kejamnya dengan kejahiliaan, kekejaman orang-orang masa jahiliyah dulu di Arab. Mengapa Allah merekam, ya? Mengapa Allah membangkitkan anak perempuan yang dibunuh itu dan ditanyakan kelak pada hari kebangkitan? Ini untuk menunjukkan bahwa membunuh anak atas alasan apapun termasuk bagian dari kejadian yang dahsyat, yang dahsyatnya itu sama dengan kedahsyatan hari kiamat. Hari kiamat. Jadi dosanya sangat luar biasa. Wa idas suhufu nusyirat, ketika asyuhufu, catatan amal milik manusia itu nusyirat, dibentangkan sehingga si pemilik itu tahu apa saja yang telah dia lakukan selama hidup, catatannya lengkap sekali. Wa idas sama'u kusyitat, dan ketika langit itu kusyitat, ditarik, dikuliti semua, sehingga kemudian tidak seperti yang sekarang ini, hancur semua langit itu. Wa idal jahimu su'irat, dan ketika al-jahimu, api neraka, su'irat, dinyalakan. Jadi kalau kita berpedoman kepada ayat ini, neraka sekarang masih belum dinyalakan. Karena kelak ketika hari kebangkitan, baru kemudian neraka itu dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal jannatu uzlifat, dan ketika surga uzlifat, didekatkan. Kata uzlifat dari kata zalafa yang bermakna dekat, yang kedua yang bermakna penuh. Kalau bermakna dekat berarti surga itu didekatkan oleh Allah kepada orang yang hendak masuk ke surga. Kalau bermakna penuh berarti apa? Surga itu dipenuhi oleh Allah, dipenuhi dengan segala hal kenikmatan. Gelasnya dipenuhi dengan anggur, dipenuhi dengan khamar, dipenuhi dengan susu, dipenuhi dengan madu. Tempatnya dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan dan dipenuhi dengan buah-buahan yang enak sekali. Alimat nafsum ma ahdarat, alimat tahu nafsun setiap orang ma ahdarat apa yang telah ia lakukan. Ma ahdarat bermakna ma apa, ahdarat yang menghadirkan, yang dihadirkan. Jadi semua amal perbuatan manusia kelak pada hari kiamat dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua penafsiran dari makna ahdarat, bermakna yang dihadirkan ini. Apa yang dihadirkan? Ada yang memahami yang dihadirkan itu adalah semua amal perbuatan real manusia itu dalam bentuk catatan atau dalam bentuk gambar, ya. Kayak sekarang ada semacam reportase, semacam video yang bisa memutar ulang seluruh perbuatan setiap manusia yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Semuanya ditampilkan oleh Allah di layar yang jelas kelihatan oleh semua orang termasuk dirinya. Penafsiran yang kedua bermakna yang dihadirkan kelak itu adalah siksanya, balasannya, bukan amal perbuatannya, siksanya yang akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dua penafsiran ini mungkin bisa terangkum ya dalam lafaz ahdarat. Demikian, wallahu a'lam bishawab.